Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi limit di ketaghinggaan. Yang pertama, ketaghinggaan dan limit. A. Ketaghinggaan. Dalam matematika terdapat simbol seperti ini, dibaca tak hingga, untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Sebaliknya ada simbol yang seperti ini, dibaca negatif tak hingga, untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil. Nah, simbol tak hingga tidak menunjuk ke suatu bilangan tertentu, tetapi simbol tak hingga dapat dioperasikan dengan operasi tertentu. Yang pertama, tak hingga ditambah tak hingga sama dengan 0. Artinya, suatu bilangan yang besar ditambah dengan suatu bilangan besar lainnya, maka hasilnya adalah suatu bilangan yang lebih besar lagi. Kemudian, tak hingga dikalikan dengan tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, artinya sesuatu bilangan yang besar dikalikan dengan suatu bilangan besar yang lain, maka hasilnya suatu bilangan yang lebih besar. Nah, kemudian, tak hingga dikurang tak hingga sama dengan tak tentu. Nah, hal ini disebabkan jika tak hingga yang pertama ini lebih besar dari yang tak hingga yang kedua ini, maka hasilnya positif. Tetapi, jika tak hingga yang kedua ini nilainya lebih besar dari tak hingga yang pertama, maka hasilnya adalah negatif. Maka dari itu, tak hingga dikurang tak hingga sama dengan tak tentu. Nah, selanjutnya, tak hingga dibagi tak hingga, itu hasilnya juga tak tentu. Sebab, jika tak hingga dibagi tak hingga sama dengan N, maka tak hingga dikalikan N sama dengan tak hingga. Nah, N itu memiliki banyak kemungkinan. Yang B, limit tak hingga. Suatu fungsi mungkin mempunyai nilai limit tertentu, namun terkadang suatu fungsi tidak mempunyai nilai tertentu. Salah satunya adalah limit yang hasilnya tak hingga. Perhatikan gambar grafik di samping. Ini gambar grafik fungsi f(x) sama dengan 1 per x. Dari grafik, terlihat untuk nilai x mendekati 0 dari kiri, nilai fungsi f(x) makin mengecil tak terbatas, mendekati negatif tak hingga. Sehingga dapat dinyatakan limit n menuju 0 dari kiri, f(x) sama dengan negatif tak hingga. Nah, dari grafik juga terlihat untuk nilai x mendekati 0 dari kanan, nilai fungsi f(x) makin membesar tak terbatas, mendekati tak hingga. Sehingga dapat dinyatakan limit kanannya itu sama dengan tak hingga. Oleh karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit n menuju 0 dari f(x) tidak ada. Yang kedua, limit menuju di ketaghinggaan. Perhatikan tabel nilai f(x) sama dengan 1 per x untuk nilai-nilai x yang makin membesar berikut. Nah, jadi f(x) sama dengan 1 per x untuk x sama dengan 1 per 10, f(x) sama dengan 10. Untuk x 1 per 5, f(x) sama dengan 5. Untuk x sama dengan 1, f(x) sama dengan 1, kemudian untuk x sama dengan 2, itu f(x) sama dengan 0,5. Kemudian untuk x sama dengan 5, f(x) sama dengan 0,2. Kemudian untuk x sama dengan 10, f(x) sama dengan 0,1. Untuk x sama dengan 100, f(x) sama dengan 0,01. Untuk x 1000, f(x) sama dengan 0,001. Kemudian untuk x 1 juta, maka f(x) sama dengan 0,000001 sampai seterusnya. Nah, dari tabel tersebut terlihat untuk nilai-nilai x yang makin besar tanpa batas, artinya x menuju tak hingga, nilai f(x) makin mendekati 0. Dapat disimpulkan bahwa limit x menuju tak hingga f(x) sama dengan limit x menuju tak hingga 1 per x itu sama dengan 0. Kemudian perhatikan tabel nilai f(x) 1 per x. Nilai f(x) sama dengan 1 per x untuk nilai-nilai x yang makin mengecil berikut. Jadi untuk x sama dengan negatif 1 per 10, f(x)-nya negatif 10.
Untuk X negatif 1/5, fx sama dengan negatif 5. Sampai seterusnya. Nah, dari tabel tersebut terlihat untuk nilai-nilai X yang makin mengecil tanpa batas atau X menuju negatif tak hingga, maka fx makin mendekati 0. Dapat disimpulkan limit X menuju negatif tak hingga dari fx sama dengan 0. Nah, grafik Y sama dengan fx sama dengan 1/x pada gambar memperlihatkan untuk nilai X yang makin membesar tanpa batas. Nah, nilai fungsi fx 1/x makin mendekati 0, tetapi ini tidak mencapai 0. Nah, dengan demikian juga untuk nilai X yang makin mengecil ini, tanpa batas nilai fungsi fx sama dengan 1/x makin mendekati 0. Tetapi tidak pernah mencapai 0. Di sini kita memperoleh misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang c, t hingga atau negatif t hingga, c. Yang pertama, limit x menuju t hingga fx sama dengan L. Artinya, jika untuk nilai x yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Yang kedua, limit x menuju negatif t hingga fx sama dengan L. Artinya, jika untuk nilai x yang mengecil tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat limit menuju di ketakhinggaan. Nah, sifat yang berlaku pada limit menuju di ketakhinggaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit x menuju t hingga x pangkat n itu sama dengan t hingga. Dan limit x menuju negatif t hingga x pangkat n sama dengan negatif t hingga. Yang kedua, untuk n bilangan bulat genap, maka limit x menuju t hingga x pangkat n sama dengan t hingga, dan limit x menuju negatif t hingga x pangkat n sama dengan t hingga. Dan yang ketiga, untuk n bilangan asli, maka limit x menuju t hingga 1/x pangkat n sama dengan 0. Dan limit x menuju negatif t hingga dari 1/x pangkat n sama dengan 0. Kemudian yang keempat, menentukan limit fungsi di ketakhinggaan. Yang pertama, menentukan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Tentukan nilai limit x menuju t hingga dari 5x pangkat 7 dikurang x pangkat 4 ditambah 9. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, lihat variabel dengan pangkat tertingginya, kemudian taruh di depan menggunakan sifat distributif. Jadi limit x menuju tak hingga, nah pangkat tertingginya adalah variabel dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 7. Jadi x pangkat 7 kemudian kalikan 5 dikurang 1/x pangkat 3 ditambah 9/x pangkat 7. Kemudian ini dapat dirubah menjadi bentuk limit x menuju tak hingga dari x pangkat 7 dikalikan limit x menuju tak hingga dari 5 dikurang 1/x pangkat 3 ditambah 9/x pangkat 7. Kemudian ini bisa dimasukkan satu persatu ke dalam menjadi limit x menuju tak hingga dari x pangkat 7 dikali limit x menuju tak hingga dari 5 dikurang limit x menuju tak hingga dari 1/x pangkat 3 kemudian dijumlahkan dari limit x menuju tak hingga dari 9/x pangkat 7. Nah, kemudian 9 ini bisa ditaruh di depan. Jadi limit x menuju tak hingga x pangkat 7 dikalikan limit x menuju tak hingga dari 5 dikurang limit x menuju tak hingga
dari 1 per X pangkat 3 ditambah 9 dikalikan limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat 7. Nah, dengan menggunakan sifat limit yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka limit X menuju tak hingga dari X pangkat 7 ini adalah tak hingga. Dikalikan, ini hasilnya 5, kemudian ini limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat 3 itu sama dengan 0. Ditambah 9, ini dikalikan 0. Jadi hasilnya tak hingga kalikan 5 dikurangi 0 ditambah 9 kali 0, ini hasilnya 5. Jadi tak hingga dikalikan 5 hasilnya tak hingga. Jadi nilai limit X menuju tak hingga dari 5X pangkat 7 dikurang X pangkat 4 tambah 9 hasilnya adalah tak hingga. Selanjutnya yang B, menentukan limit fungsi rasional di ketakhinggaan. Tentukan nilai limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 per 5X pangkat 4 ditambah 1. Nah, untuk soal limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 tambah 1. Yang pertama, kita gunakan metode substitusi terlebih dahulu. Nah, jadi dengan substitusi limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 tambah 1. Nah, ini hasilnya 2, kemudian kalikan tak hingga pangkat 4 tambah 3 kalikan tak hingga pangkat 2 per 5 kalikan tak hingga pangkat 4 ditambah 1. Nah, maka ini hasilnya kan tak hingga per tak hingga. Nah, bentuk tak hingga per tak hingga ini adalah bentuk yang tertentu. Maka untuk mencari nilai limitnya, kita harus menggunakan cara yang lain. Jadi, limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 ditambah 1. Nah, caranya dengan membagi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Nah, jadi 2X pangkat 4 ini dibagi dengan X pangkat 4 atau dikalikan dengan 1 per X pangkat 4. Nah, jadi kali 1 per X pangkat 4. Nah, karena pada pembilang dikalikan 1 per X pangkat 4, maka di bagian penyebutnya harus dikalikan juga dengan 1 per X pangkat 4. Sehingga diperoleh limit X menuju tak hingga, kita kalikan, ini hasilnya 2X pangkat 4 kalikan 1 per X pangkat 4 itu 2, ditambah kemudian 3X pangkat 2 kalikan X pangkat 4 itu hasilnya 3 per X kuadrat per 5X pangkat 4 kalikan 1 per X pangkat 4 5 ditambahkan dengan 1 kalikan 1 per X pangkat 4 tetap 1 per X pangkat 4. Nah, ini sama dengan nilai limitnya bisa kita masukkan ke dalam. Jadi limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah limit X menuju tak hingga dari 3 per X kuadrat per limit X menuju tak hingga dari 5 ditambah limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat 4. Nah, dengan menggunakan sifat limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat N yang hasilnya sama dengan 0, maka kita dapat memperoleh limit ini dengan ini hasilnya 0. Nah, jadi limit X menuju tak hingga dari 2 itu tetap 2 ditambah dengan 0 per 5 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 2 per 5. Jadi nilai limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 tambah 1 hasilnya 2 per 5. C. Menentukan limit fungsi rasional di ketakhinggaan. Tentukan nilai limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat dikurang 4X dikurang akar
X kuadrat dikurang 5X ditambah 1. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, jika kita menggunakan metode substitusi, maka hasilnya akan berupa bentuk tertentu. Nah, jadi kita harus rubah dulu bentuknya dengan mengalihkannya terhadap bentuk sekawannya. Jadi ini sama dengan limit X menuju hingga dari X kuadrat dikurang 4X dikurang X kuadrat dikurang 5X ditambah 1, kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar X kuadrat dikurang 4X ditambah akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 per akar X kuadrat dikurang 4X ditambah akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 sama dengan limit X menuju hingga. Nah, kemudian kita kalikan ini dengan ini. Nah, dengan menggunakan sifat perkalian A dikurang B dikalikan dengan A ditambah B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kita peroleh ini dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang, kemudian ini kita kuadratkan, hasilnya X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 per ininya tetap akar X kuadrat dikurang 4X ditambah akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 sama dengan limit X menuju hingga, kemudian kita kurangkan X kuadrat dikurang X kuadrat 0, kemudian negatif 4X ditambah 5X atau X dikurang dengan 1 per X kuadrat dikurang 4X ditambah akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 sama dengan limit X menuju hingga dari X dikurang 1 per akar X kuadrat dikurang 4X ditambah akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1. Nah, kita rubah bentuknya dengan mengalihkannya dengan 1 per X per 1 per X. Jadi sama dengan limit X menuju hingga dari X dikalikan 1 per X1, kemudian dikurang 1 kali 1 per X 1 per X per kemudian akar X kuadrat dikurang 4X kalikan dengan 1 per X. Nah, supaya X nya bisa masuk ke dalam akar, maka X nya ini kita kuadratkan. Jadi akar X kuadrat per X kuadrat 1 dikurang 4X per X kuadrat itu 4 per X ditambah X kuadrat per X kuadrat 1 dikurang 5X per X kuadrat 5 per X ditambah 1 per X kuadrat sama dengan, nah untuk bentuk yang 1 per X ini kita gunakan sifat limit X menuju hingga dari 1 per X pangkat N itu hasilnya 0. Jadi kita peroleh 1 dikurang 0 per akar 1 dikurang 0 ditambah akar 1 dikurang 0 ditambah dengan 0 sama dengan 1 per akar 1 ditambah akar 1. Nah, sama dengan 1 per akar 1 itu sama dengan 1, jadi 1 tambah 1 2. Jadi diperoleh nilai limit X menuju hingga dari akar X kuadrat dikurang 4X dikurang akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 itu sama dengan 1 per 2. Yang terakhir, D. Menentukan limit fungsi trigonometri di keterhinggaan. Perhatikan fungsi Gx sama dengan sin X per X. Dari grafik terlihat untuk nilai-nilai yang makin membesar tak terbatas ini, maka fungsi Gx sama dengan sin X per X itu akan mendekati 0. Nah, sehingga limit X menuju hingga
dari sin X per X sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.